satu, action. Oke, baik. Nah, dia kembali lagi di Om Back. Om Diki is back. Di episode ke berapa ya? Oh, 11. Dia sama videographer episode ke-11. Gue lupa. Episode ke-11 kali ini seperti biasa Om Back. Om Diki is back bersama Om Diki Chandra, Research and Development Director dari Swasti Farm. Tugas gue di sini cuma nanya-nanya aja gitu. Nanya-nanya kira-kira apa sih dalam pikiran gue gitu. Untuk kemudian gimana kita bisa melihara ikan gapi itu lebih enak gitu, di rumah juga nggak salah kaprah gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya thank you buat teman-teman yang udah punya atensi luar biasa untuk program Om Back ini. Jangan lupa untuk saksikan juga begitu banyak program-program Swasti Farm yang ada di Swasti TV. Ada FYI, ada Endgame. Endgame itu perjalanan Mas Topik sebagai Managing Director dari Swasti Farm. Apa sih kegiatan dia sehari-hari, ketemu tamu di markas Swasti, kemudian dia jalan dari rumah ke markas dan sebagainya gitu. Banyak banget, ada FYI, kemudian ada Endgame, ada Gapi Story. Dan kemudian harusnya ketika video ini tayang nih, Gapi dan Berita udah naik nih. Nah, itu dia Gapi dan Berita. Nah, gue belum tahu gimana konsepnya karena video ini syuting, Gapi dan Berita itu belum syuting. Nah, gitu dia. Oke, baik, Om Diki, let's go. Nah, ini pertanyaan yang kegundahan sebenarnya dari pribadi gue gitu ya, tentang kan kita tahu banget gitu yang episode sebelumnya kita bahas tentang ribuan strain dari ikan gapi dengan ratusan warna yang bervariasi, corak dan sebagainya, bahwa kita tahu bahwa ini ikan nih lebih menarik dan jauh-jauh lebih indah ketika kita masukin dalam satu akuarium. Kemudian di situ tuh banyak strain tuh, banyak warna dan sebagainya gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa media yang salah pemberitaan tentunya gitu ya, salah mengartikan bahwa ada yang bilang bahwa cupang itu sama dengan ikan gapi itu sama dengan cupang karena dan sebagainya gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa cupang kan jauh lebih bukan progresif, apa namanya? Ofensif gitu ya, kalau ketemu lawannya gitu. Nah, ikan gapi ini cenderung ke situ atau enggak ya, Om? Apakah ada strain-strain tertentu yang ini strain ini nggak boleh dengan yang itu ya, yang ini boleh dengan itu kayak gitu? Itu ada nggak sih? Enggak. Pada dasarnya kan memang beda. Ikan cupang kan memang ikannya memang nggak bisa dicampur ya. Dia kalau jantan dicampur pasti berkelahi. Ofensif ya? Iya. Kalau gapi enggak, dia justru malah dia ikan komunitas justru harus banyak. Kalau dia sendiri justru malah stres dia. Seringnya malah stres. Oh gitu? Iya, justru dia malah overthinking gitu kalau sendirian ya, malam-malam. Mungkin. Oh. Jadi kayak videographer kita nih, kalau malam-malam tuh sendirian overthinking gitu, mikirin apa gitu ya. Jadi kalau beda, kalau gapi malah justru dia memang ikan komunitas, jadi memang komunal gitu ya. Harus rame-rame. Harus rame-rame. Iya. Oh, oke, harus rame. Karena gue pernah baca di sebuah artikel studi bukan di Indonesia gitu ya. Ada studi bahwa secara sosiologis ikan gapi itu hampir sama dengan manusia. Dia contohnya adalah dia tuh makan jauh lebih banyak ketika dia bareng-bareng dibandingkan dia sendirian. Gue pernah baca studinya tuh. Pernah studinya. Oh, oke. Kayak kita kan manusia tuh kalau makan bareng-bareng tuh, kalau teh orang Sundanya riungan itu teh. Nah, itu kan jauh lebih gitu. Itu membuktikan bahwa ikan gapi ada komunal. Iya, betul. Dia jauh lebih bisa bareng-bareng dalam satu tempat. Iya, memang. Kalau satu strain nih oke gitu. Satu strain misalkan AFR, satu strain aja nih AFR nih. Tapi apakah dengan ribuan strain, kemudian di Swasti aja ada 200 strain. Nah, strain satu dengan strain yang lainnya itu ada pembatasan nggak sih? Misalkan AFR nggak boleh nih bareng Black Moscow ya, atau Black Moscow nggak boleh bareng si siapa? Lupa namanya. Jenis X misalkan gitu. Ada nggak sih pembatasan itu, ada nggak sih? Enggak sih. Kalau di gapi sih enggak sih. Enggak ya? Enggak, cuma enggak ada yang dominasi gitu. Cuma apa? Enggak, cuma kalau ekor lebar memang lebih rentan untuk rusak ekornya. Oh iya, karena persinggungan, gesek-gesekan gitu ya. Dan lagi kan ada beberapa ikan yang ekornya itu kalau menurut saya tuh
seperti menghipnotis gapi yang lain itu seperti makanan, jadi pengen titilin. Oh gitu, ada yang begitu? Ada jenis-jenis mosaik seperti itu. Oh jadi jenis mosaik yang bisa makanin tail ikan yang lain gitu? Enggak, justru ikan tailnya mosaik itu justru Yang paling kena? Iya, malah paling menarik ikan. Ikan itu seperti dia tuh seolah-olah seperti dihipnotis, jadi itu seperti kayak makanan apa-apa ya, pengen aku coba gitu loh. Oh oke. Karena dia nggak bisa bedain ya gitu. Iya. Oh oke. Itu memang sering terjadi, kejadiannya dimanapun sering begitu kalau ikan mosaik dicampur dengan yang jenis lain, terutama ya itu pasti sering rusak, ekornya dimakanin. Oh oke. Nah oke. Itu bisa. Jadi memang kita harus berhati-hati juga ya untuk yang misalkan ini kok tail mosaik gue kok grepes gitu ya. Ya. Nah itu bisa jadi kemungkinan itu terjadi gitu ya. Lebih cenderung untuk itu. Tapi kalau misalkan dia dikasih makannya rutin, ikan gapi di akuarium kita nggak kelaparan gitu, itu bisa aja terjadi. Wah, bisa, karena kejadian bukan cuma di tempat saya aja, di tempat lain juga ada teman itu juga cerita. Ini ada yang begitu. Kenapa ikan mosaik dari kamu kok ekornya selalu nggak bisa bagus, gapes gitu ya? Selalu dihajar sama teman-temannya. Itu tadi dari pengalaman saya itu memang ekor mosaik seolah-olah menghipnotis ekor yang lain. Oke, jadi secara prinsip tidak ada pembatasan ya? Tidak ada pembatasan. Oke, jadi teman suasik, waduh semakin gampang banget kayak gitu. Jadi nggak usah milah-milih. Oke, udah strainnya banyak, terus kita harus milih, makin puyeng gitu. Nah, sekarang berarti tidak ada pembatasan sebenarnya ketika kita mau gabungin, tentunya jantan aja ya. Jantan dalam satu akuarium kita gabungin satu jadi warnanya itu banyak banget. Dicampur betina juga nggak ada masalah. Justru lebih aman. Tapi kalau misalkan dia nanti kawin, kan anaknya berantakan dong. Anaknya kan kalau kita kan cuma buat hiasan, enggak hibrid ya. Anaknya kan kalau keluar juga pasti dimakan. Oh gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih sebenarnya. Ini pertanyaan berikutnya. Nah, kalau tadi kan nggak ada pembatasan antara strain satu dengan strain yang lainnya gitu ya. Jadi misalkan dalam satu akuarium di rumah kita masukin 20 strain di situ, masing-masing ada 3 misalnya gitu ya. Wah, itu warnanya cakep banget gitu ya. Nah, ada gak sih pembatasan? Oke, kalau bisa ukurannya sama nih agar kemudian yang lain tidak merasa gue lebih dominan. Kenapa? Karena dia paling besar gitu. Ya, itu bisa terjadi. Tapi pada dasarnya gapi itu gampang kok, nggak terlalu harus digitu-gituin. Tapi memang kadang terjadi, dan kadang memang gapi itu seperti kan cupang, kadang dia kayak berantem gitu ya. Tapi masih sebatas yang wajar, nggak sampai cupang hajar-hajaran gitu. Kanibal gitu, bunuh-bunuhin gitu. Pada dasarnya tetap bisa dicampur jadi satu. Cuma kalau lebih aman sih kalau yang ekor-ekor lebar jangan dicampur dengan ekor yang kayak short. Dia pasti tingkat kerusakannya lebih tinggi. Karena short jauh lebih enteng gitu ya. Iya. Kenapa? Karena bawaannya nggak berat. yang jelas tuh pada dasarnya nggak ada masalah mau gapi dicampur. Nah, justru dikasih betina supaya mereka kadang-kadang kan ada yang berantem tuh. Kalau ada betina, mereka akan sibuk mengejar betina. Nggak akan ada masuk dia berantem tuh enggak. Aduh, nggak boleh ngomong jorok lagi. Oke. Dia direbutin tuh. Iya, justru malah lebih aman kalau ada betinanya, malah lebih aman. Oke. Tersalurkan gitu ya. Gapi tuh ada yang LGBT loh. Pernah lihat nggak gapi LGBT? Tempat saya ada. Jadi ada 2 gapi. Saya kasih betina dicuekin. Mereka sibuk mereka sendiri. Tulang lunak gitu. Nggak tahu lah itu. Itu kalau saya sebut gapi LGBT itu ada betina kok dicuekin. Mereka sibuk sendiri. Oh gitu, nggak tahu deh, mudah-mudahan karena memang iseng aja kali. Mau ngobrol kali Om, daripada overthinking deh ngobrol kali. Kalau lebih aman sih kalau malah ada betinanya. Oke. Kenapa? Karena tujuannya sekali lagi ya disclaimer-nya,
dam akuarium ada di rumah gitu ya kan. Akuarium kemudian tadi ada 20 strain, masing-masing ada 3 jantan. Karena ini di rumah tidak untuk ngebreed, masukin deh betinanya nih. Iya, jadi kalau daripada jantan aja, ada jantan. itu lebih aman kalau ada betinanya malah. Oke. Karena tujuannya bukan mau ngebreed ya. Tapi kalau tujuannya untuk, karena ada ngebeli ikan gapi untuk jadi breeders gitu ya. Iya, kalau ngebreed ya jangan. Kacau balon nanti. Kacau balon. Kawin siapa kagak ketahuan. Nggak ketahuan gitu ya. Ini menarik banget nih, menarik banget. Ternyata memang jangan pusing-pusing nih. Ratusan strain yang ada di Swasti Farm gitu ya. Itu kita baru ada 20 strain, tambahin aja lagi, masukin terus lagi. ada trik yang paling penting. Apa tuh? Kalau mau kita satu akuarium campur-campur gitu, jadi ikan banyak buat kita Biasaan? Biasa di rumah. Siapin tempatnya dulu. Pertama kan yang penting itu Rumahnya. Siapin udah ada rumahnya. tempatnya. Ikan masuk harus barengan, nggak boleh. Oh ini kita beli jenis ini masuk, terus nanti beli jenis lain baru masuk, nggak boleh seperti itu. Dihindari. Karena Kenapa tuh? gini, gapi yang sudah ada di dalam akuarium terlebih dahulu, dia seolah-olah sudah menguasai daerahnya. Ada ikan baru masuk, pasti diajar. Pasti diajar. Oke. Jadi lebih aman kalau mau dalam satu akuarium rame-rame gitu, ya udah siapin tempatnya. Gapinya juga sudah siapin, masuknya bareng brek. Lebih aman. Jadi nggak ada ngerasa akamsi gitu ya? Betul. Atau akamsi kan? Apa? Anak kampung sini. Anak kamu sih. Jadi nggak ada, gua akamsi nih bro gitu, lu macem-macem nih baru datang rumah gua. Jadi nggak gitu. Jadi sebisa mungkin barengin agar kemudian tidak ada ngerasa Pendatang baru semua. ini iya nggak ngerasa bahwa jadi kalau misalnya bareng-bareng kan pendatang baru semua nih kan gitu. Justru kan itu yang sering dilupain kan, ada orang sudah punya satu akuarium, ada gapinya kan. Iya. Wah kok gapi gua kelihatannya kok dilihat-lihat kurang, beli lagi. Iya. Tapi udah ada isinya dimasukin, biasanya malah jadi bermasalah. Nah kalau misalkan udah ada 20 strain nih, 20 strain, gue mau nambahin 10 lagi nih gitu. Keluarin dulu semua. Oh jadi masukin bareng-bareng. Iya, keluarin dulu semua. Kalau airnya di sifon kira-kira 30%, air baru. Kalau mau lebih aman, pakai MMC-nya dari Swasti. Oke. Itu lebih aman lagi. MMC dari Swasti. Iya. Tidak ada di sini, tapi ada di website, di Tokopedia dan di Shopee. Beli aja MMC dari Swasti. Nah, setelah itu dikeluarin di sifon 30%, diisi lagi. Ya. Kasih MMC, ikannya masuk bareng lagi. Triknya begitu ya. Yang sering dilupakan sama orang. Jadi udah ada dalam satu tank, kok perasaan kok ikannya kurang banyak. Beli lagi, masukin belakangan. Ya itu pasti banyak bermasalah. Kalau bisa dihindari ya. Dan caranya juga ada tuh. Iya. Caranya udah ada. Keluarin dulu semuanya, disiponin dulu tuh. Jadi semua berasa seolah ini baru lagi. tempat baru gitu ya. Betul. Tempat baru, kemudian bareng-bareng masuk ke dalam. Jadi biar si ikan gapi itu nggak ngerasa bahwa ini rumah gue duluan nih gitu ya. Betul. Seperti itu. Iya. Untung kecerdasan itu punya manusia ya. Kalau punya ikan gapi, kata ikan gapi, lo menipu gua nih rumah gua kemarin ya, lo cuma ganti air doang. Cuma punya kita doang tuh kecerdasan. Yang sering menjadi masalah dan orang pada banyak yang nggak tahu tuh. Jadi udah punya gapi dalam satu tank, pengen nambah, itu masukinnya belakangan, itu salah. Resikonya terlalu tinggi. Iya, sayang. Udah ikannya bagus-bagus, warnanya keren-keren, udah dikasih pakannya itu pakan yang terbaik. Kalau misalkan tiba-tiba kita masukin yang baru, malah nanti jadi masalah nih gitu ya. Iya. Mendingan disiasatin, keluarin dulu semua yang tadi Dan kita lagi kalau teman-teman yang beli Ya. ikan baru dari toko-toko ikan, lebih aman sih kalau dikarantina ya. Karena dari toko ikan tuh kita nggak tahu bawaannya apa. Bawa penyakit apa enggak. Paling aman tuh ya pakai MMC itu tadi. Oke. Coba diulangin Om. Tadi itu keluarin dulu semuanya. Kalau kita mau nambahin misalnya ada 20 strain, kita mau nambahin 10 strain, keluarin dulu ikannya dari akuarium. Kan kalau kita udah ada 20 strain, misal udah ada 20 gapi lah. Iya. Ada 20 gapi, kita mau nambahin 10 gapi lagi. Iya, betul.
yang baru datang Ya. kita karantina dulu. Ya. Kasih MMC. sekitar kira-kira ya dalam waktu 3 hari kan. 3 hari. Nah, setelah itu baru yang itu tadi dikeluarin lagi, Ya. keluarin semua, Ya. disifon, Ya. penuhin airnya, kasih MMC, Ya. baru nanti masuk bareng-bareng. Oh, jadi memastikan 3 hari itu ikan yang baru itu nggak bawa penyakit tuh. Iya. Oke, kalau tiba-tiba udah semangat, wah, lu jadi satu semua. Wah, kita nggak tahu tuh dia sering- penyakit apa enggak. Sering itu, sering terjadi di teman-teman seperti itu. Jadi udah Ya, istilahnya akuariumnya udah oke, ikannya sehat, dimasukin ikan baru jadi malah pada mati. Itu sering terjadi. oh, Sering banget terjadi. Nah, itu dia teman swasti tuh. Itu Masalahnya itu tadi banyak banget. ikan yang baru itu bawa penyakit, Iya. atau karena ikan yang baru itu kalah dengan ikan yang lama di situ. Ah. Masalahnya itu, ada dua itu. Iya, ikan baru ini bisa jadi bawa penyakit, ikan lamanya ngerasa akamsi. Iya. Wah, udah itu. Yang jadi Hancur. masalah itu. Di karantina, kasih MMC, kemudian keluarin dulu. Ah, udah. Tadi tuh udah jelas banget itu ya. Jadi nggak ada masalah satu strain banyak Iya, strain betul, dalam betul. satu akuarium itu Iya. nggak ada masalah. Terus kemudian tadi udah disebutin juga tipsnya untuk nambah itu gimana caranya. Iya. Wah, seru banget. MMC bisa dibeli di website, di Tokopedia dan di Shopee Swasti Farm. Itu dia episode ke berapa tadi? 11. Episode ke-11 dari Ombek. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Aku Dodi Sofiadi, Marketing Director dari Swasti Farm. Ya, saya Diki Chandra. Research Development Director dari Swasti Farm, dikenal sebagai Om Diki. Lupa ngasih tahu episode kemarin tuh. Audio filenya semuanya dari yang kemarin-kemarin itu bisa didengerin di semua platform podcast ada di Indonesia, di Spotify macam-macam itu bisa Oh, saya didengar. di situ. baru download di Spotify. Itu udah lihat channel podcast ya kan? Belum, Swasti Farm? karena saya cari lagu. Oh, cari lagu ya. Itu udah ada banyak banget konten di podcast Swasti Farm di Spotify. Oke, sampai jumpa. Tap.